lahir sujud, lahir berkhitan. Kelahiran Nabi mudah, gampang. Begitu lahir dibawalah oleh kakeknya ke sisi Ka'bah. Di depan Ka'bah kakeknya Abdul Muthalib, nama aslinya adalah Syaibah. Kemarin dari kelas ya, Syaibah artinya orang yang rambutnya putih, karena dia masih kecil rambutnya putih. Nah, dibawa ke sisi Ka'bah, dia katakan samaitu Muhammad, unamakan dia Muhammad. Dan pernah ada nama orang sebelumnya Muhammad, tapi Nabi Muhammad dinamakan oleh kakeknya dengan nama Muhammad. Tapi kemudian Islam datang. Apa itu Islam datang? Ngajari semua pakai baju. Dulu orang banyak banyak. Saya dilihat ke foto-foto yang ngomongin orang Belanda. Artinya di balik orang Belanda yang ngomongin orang Nusantara. Maaf, jadi setengah ke atas ini terbuka. Perempuan, kalau laki lah bodo amat kita. Masuk. Tapi setelah Islam datang, mulai belajar tertutup, belajar mandi, belajar tutup, belajar cebok. Orang dulu tidak ada cebok. Islam satu-satunya agama yang ngajari cebok. Dalam fikih disebut istihjam. Yang di Arab kalau nggak ada Islam, seperti yang kita pertemuan sebelumnya, meninggal, anaknya yatim kan? Di praktek di masyarakat kita, siapa yang ngurusin anak yatim ini? Istri kan? Janda kan? Janda yang ngurusin. Dalam Islam yang harus bertanggung jawab siapa? Satu, kakek. Kakek nggak mampu, paman. Bukan istri bu, bukan ibu yang ngurusin anak yatim. Nabi Muhammad dengan sepupunya itu sudah tidak berbaikan, tapi kita kan dilarang memutuskan tali silaturahmi. Dan sejak ada peristiwa itu kan sehingga ada larangan bahwa kita dilarang untuk memutuskan tali silaturahmi. Yang kedua itu Halimah itu sedih, air susunya kok ada terus gitu sampai beberapa bayi yang apakah beliau itu punya bayi juga? Baik. Orang Arab memang sudah budaya mereka, anak itu disusui oleh orang lain, bukan oleh ibunya sendiri. Khususnya orang-orang kaya itu nyusui anak orang lain. Tapi kenapa air susunya banyak, anaknya banyak, juga menyusui ini masih cukup? Wallahu a'lam. Ya mungkin kayak sumur, semakin ditimba airnya makin banyak juga. Wallahu a'lam. Itu harus dicatat baik-baik, jangan sampai nanti sesama anak susuan malah menikah. Karena hukum susuan ada, ya. Hukum anak susuan ada, saudara sesusuan juga ada. Nah, jadi asi itu yang bisa keluar mungkin ya kayak air sumur juga. Makin ditimba makin banyak. Itu yang kedua. Yang pertama, Ustaz, apakah Nabi itu memutuskan silaturahim? Sebetulnya tidak. Ini hubungan Nabi, ini hubungan dia dengan musuhnya. Ini bukan silaturahim, enggak. Dengan musuh, orang yang memerangi dia dengan senjata dan lidahnya. Musuh sebetulnya banyak. Musuhnya yang musuhin Nabi itu banyak. Cuma kebetulan musuhnya ini kerabatnya sendiri, sepupu. Nabi ini